Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang di request sama customer ya. Jadi kemarin itu sering ditanya lah ya, cara bedain yang komik ya, yang asli dengan yang bajakan. Nah, jadi sebenarnya dulu yang namanya komik bajakan itu berjamur. Jadi di mana-mana ada, penerbitnya juga banyak. Nah, di saat sekarang ini bukan agak sedikit sih, mungkin mainnya udah lebih keren gitu ya, cetakannya udah lebih mirip. Oke, jadi di sini kita akan bahas sedikit lah ya, berdasarkan yang aku tahu ya, aku nggak tahu bakal bikin kalian, maksudnya ya kasih kalian insight atau enggak, soalnya yang namanya komik bajakan sekarang itu agak beda dengan komik bajakan dulu. Oke, nah untuk komik bajakan ya sebenarnya yang paling gampang dilihat itu adalah covernya. Jadi untuk cover ya, komik bajakan itu nggak ada yang namanya ISBN. Oke, kalau kalian lihat ya, kita ambil salah satu contoh. Nah, ini Full Metal Alchemist, ini bajakan, dia nggak ada ISBN. Oke, ISBN itu adalah kayak barcode gitu lah ya, angka yang menunjukkan bahwa ini sudah terdaftar. Jadi ini bisa dicek punya. Jadi ini yang impor ya, yang Jepang. Ini yang Indo. ISBN-nya ada gitu. Itu yang pertama, yang ISBN. Nah, yang kedua adalah covernya itu plek dari yang Jepang. Jadi kalau kalian lihat ya, komik-komik bajakan itu ya jarang diterjemahkan kalau ada bahasa Jepangnya atau kanjinya. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, jadi bahasa Jepangnya, maksudnya judulnya itu langsung bahasa Jepangnya. Jadi mereka nggak edit lagi atau apa, karena mereka dapat filenya ya seperti ini gitu loh. Jadi nggak diterjemahkan itu. Terus spine-nya. Spine-nya itu sangat simple. Ya, sangat simple. Rata-rata cuma tulis-tulisan aja. Nah, ini yang agak effort ya. Dia ada bikin apa lagi segala macam. Nah, untuk yang ini ya kayaknya asli. Maksudnya gini, aku nggak tahu ya. Ini soalnya waktu aku dapet ini ceritanya itu penerbitnya itu kurang dikenal gitu. Jadi aku kurang tahu ini bajakan atau resmi gitu. Nah, ISBN-nya ada, ya kan? Tapi nggak tahu bisa dilacak atau enggak. Terus ini ada alamatnya. Nah, untuk ini aku nggak tahu ya, ini asli apa enggak. Penerbitnya sekarang juga kayaknya sudah nggak ada ya. Ini yang bikin meragukan ini asli apa palsu. Oke, bajakan. Nah, kalau ini bajakan ya, apanya? Covernya itu sama persis ya, seperti yang di Jepang. Nah, ISBN-nya juga ada, tapi ini bajakan. Kenapa aku tahu bajakan? Karena yang buat ini orangnya aku kenal. Aku kenal orangnya dulu. Jadi ini plek bajakan. Oke. Nah, warna ada halaman warna lagi. Oke. Nah, tapi ada halaman warna dia kalian lihat ya. PT Siteru segala macam dia ada loh gitu. Nah, tapi ini bajakan. Nah, terus yang terkenal itu Sakura Comics. Sakura Comics itu salah satu penerbit bajakan yang cukup terkenal. Kenapa? Karena judulnya pertama itu banyak. Kedua, hasil cetakannya bagus. Jadi kalau kalian lihat itu hasil cetakannya bagus. Oke. Nah, beberapa hasil cetakan yang parah banget itu suka kabur gitu. Jadi untuk Sakura Comics ya ataupun Dragon Production itu kayaknya satu perusahaan, itu cetakannya sangat-sangat bagus. Terus yang bajakan itu ya beberapa mereka effort banget pakai kertas yang kilat. Kayak ini pakai kertas yang glossy. Ya, ini Banzai Comics. Dia yang terbitkan ada Black Cat, ada Full Metal, macam-macam. Oke. Nah, ini bajakan juga. Ini penerbitnya siapa ya, aku lupa. Nah, salah satu yang bisa kita lihat dari bajakan itu adalah hasil cetakannya. Hasil cetakannya itu ya, kalau nggak terlalu gelap, ya kadang terlalu apa namanya, terlalu kabur gitu, blur gitu. Nah, kayak gini kan, kayak gini. Oke. Terus beberapa problem seperti misalnya Full Metal ya, itu cutnya nggak sesuai. Jadi dia kayak gini.
volume satunya misalnya halaman 1 sampai 100 gitu kan. Dia cuma sampai halaman 80. Jadi nanti halaman 81 sampai berapa gitu dia lanjut lagi di volume 2 gitu. Jadi kayaknya mereka sengaja pecah ya biar lebih banyak volume dibanding yang aslinya. Tuh. Nah ini juga yang palsu, yang ada barcode segala macam, tapi ini palsu. Nah cetakannya seperti ini. Sebenarnya kalau dibandingkan ya langsung ya, cetakannya ketahuan sih. Cuma kadang nggak dibandingkan langsung, jadi nggak ketahuan. Nah kayak gini, karena ada rasa nggak ini ya? Ya, kalian lihat kayak rambutnya Shinmi itu ya. Nah dia kayak gitu. Jadi beberapa seperti itu. Paling gampang sih sebenarnya kalau misalnya disegel atau apa, kalian lihat pertama dijual di mana. Karena bajakan itu pasti nggak bisa masuk ke Gramedia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasanya mereka ya kalau yang bajakan mereka suka tulis original copy, ya kan. Terus ataupun premium copy segala macam. Kalian tanya aja ini ori apa enggak. Oke. Nah, penerbit itu ada loh segala macam ada gitu. Nah, tapi ya itu. Tapi ini bajakan gitu. Kayak gini. Terus ada ini lagi, Orochi Komik. Jadi sebenarnya penerbit itu ya banyak. Bajakan itu dulu banyak. Nah, yang paling keren itu yang sekarang, ya mereka bisa bikin, ya mereka bisa cetak sama persis covernya dengan yang Alex yang resmi, tapi isinya itu blur. Jadi aku pernah dapat satu komik Conan dulu ya. Rupanya itu yang palsu. Jadi covernya itu bagus gitu, cantik ya, maksudnya seperti asli ya. Tapi waktu dibuka ya itu bahannya itu lebih parah dari ini. Jadi benar-benar tipis. Habis itu cetakannya itu tembus-tembus. Ya, kalian jangan bilang yang asli juga tembus. Enggak, dia lebih parah dari yang asli gitu. Jadi kayak gitu. Terus kalau kalian pegang ya, kalau kalian perhatikan baik-baik deh. Yang namanya bajakan ya itu biasanya ya ini cuttingnya itu nggak rapi. Aku nggak ada contoh sih ya. Kadang cuttingnya nggak rapi. Habis itu spannya juga kadang nggak rapi. Beberapa hal ya kayaknya finishingnya itu nggak bagus. Habis itu apa lagi ya? Harganya. Oke, jadi jangan kalian tergiur dengan harga yang murah ya, tapi ternyata palsu ya. Nah, kalau yang asli itu ya biasanya ya. Nah, dia ada ini. Apa namanya? Sinopsis. Kalau yang palsu itu semuanya setahu aku nggak ada. Nah, kayak ini Naruto ini palsu. Nah, cetakannya kayak gini. Sakit loh mata kalian loh kalau lihat gini. Nah. Cuman palsunya itu menangnya satu, nggak pernah disensor gitu. Nah, mereka berani lagi tulis cetakan pertama ya kan segala macam, Angelic komik segala macam. Ini palsu coy. Nah kayak gini cetakannya. Kabur banget ya sebenarnya kalau kalian lihat langsung ini kabur banget ya. Nah yang paling, tapi sekarang aku nggak tahu lagi masih ada apa enggak, karena dulu kan namanya industri komik itu bagus banget ya, jadi namanya penjualan segala macam itu gila-gilaan. Jadi lu bisa lihat penerbit dulu itu satu minggu ya, Alex saja ya, Alex level saja satu minggu itu bisa belasan sampai 20 judul, belum MMC. Jadi kalau dulu kan yang pegang komik itu yang gede itu kan Alex sama Alex sama level ya. Alex itu bisa belasan judul ya, nanti kalau yang level itu bisa 5 sampai 8 judul. Lebih kurang 20 judul lah ya satu minggu. Belum lagi yang MC itu masuknya dulu di distribusi majalah. Jadi MNC itu majalah and comics gitu. Jadi dulu divisinya mereka majalah sama komik digabung. Nah, sekarang itu baru dipisah ya majalah-majalah, terus merger sana merger sini ya segala macam, sampai sekarang MC ada MMC and Akasa, Alex ada Alex dan Level gitu. Nah penjualan dulu sangat bagus sehingga semua orang berlomba-lomba cetak, dan orang dulu itu masih nggak peduli itu bajakan atau itu resmi.
Mereka cuma mikir satu, gue mau baca, itu aja. Jadi bajakan juga laku gitu. Nah, bajakan juga mereka koleksi. Cuma sekarang kan orang udah lebih kritis ya, udah lebih tahu. Eh, yang bajakan itu mereka nggak beli lagi. Jadi seperti contohnya di toko kita juga ada komik-komik sisa dulu yang bajakan. Nah, itu zaman-zaman dulu waktu komik itu masih lewat agen. Kita dulu komik belum lewat penerbit langsung. Kalau cerita sih panjang sih. Jadi ada sisa-sisa. Jadi biasanya itu kita tiap bulan kita ada sumbang ke panti asuhan ya, ataupun ke orang-orang yang mau ya untuk baca, orang-orang yang tidak sanggup beli ya buku maupun komik. Biasanya kita packing ya, kita selipkan, disumbangkan. Jadi sebenarnya ya ada yang bilang kenapa nggak dibuang saja, dibakar saja ataupun dihancurkan saja. Sebenarnya pernah terpikir ya udah dibakar saja semua gitu kan. Cuma kan kayak masih ada orang yang mau baca ya kan, ataupun gimana, ya udahlah buat mereka aja. Lagi pula dibaca, habis baca juga bukannya untuk diperjualbelikan atau gimana, ya udah. Oke, jadi sekian untuk review penjelasan lah ya untuk namanya komik bajakan ya dengan yang komik yang asli. Jadi yang paling gampang itu kalian lihat di covernya itu ada penerbitnya, terus ada ISBN-nya. Nah, ini ISBN-nya, barcode-nya, terus ini penerbit, ada sinopsisnya, dan bukunya oke, kualitasnya oke. Jangan yang abal-abal gitu ya. Jadi di sini juga nggak sarankan kalian beli yang komik palsu ataupun komik bajakan, karena ya gimana pun juga kita harus mendukung ya industri yang resmi yang bisa memberikan manfaat untuk penerbit dan juga pengarangnya. Oke, sekian untuk penjelasan komik bajakan sampai di sini. Jadi bila mana kalian kalau ada yang mau menambahkan ataupun yang mana tahu aku ada miss, terlewat, ataupun kalian bisa kasih masukan, kalian boleh tulis ya, kasih input di kolom komentar buat yang nanti yang nonton dan yang minat ataupun yang mau tahu bisa dapat wawasan yang lebih lagi. Oke? Jadi untuk kalian mungkin ya cari komik, apalagi komik-komik langka gitu ya. Oh udahlah beli yang bajakan saya, jangan ya. Tunggu aja nanti mau dicetak ulang kok. Banyak komik yang dengar-dengar ya dari ngobrol dari penerbit itu banyak yang mau dicetak ulang, cuman masih proses. Beberapa udah go, udah dapet ya kan, beberapa masih proses. Jadi kalian tunggu aja. Yang paling penting kalian nabung. Siapkan duit kalian banyak-banyak. Oke, sekian untuk review hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.